Saya yakin dan percaya kita semua baik-baik saja dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, kita mengucap syukur apapun yang Tuhan sudah kerjakan sampai hari ini untuk setiap dari kita di sini. Ya, umat yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Karena kita percaya Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk menghasilkan kebaikan. Ya, bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, saya yakin dan percaya kita semua mengasihi Tuhan. Dan tangan Tuhan pasti tidak akan pernah terlambat menolong. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengupas bagaimana kita mencari dan menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oke, kalau kita bicara mengenai kehendak Tuhan, saya jadi ingat pembicaraan antara seorang muda yang kaya dengan Yesus pada waktu itu. Jadi ada anak muda yang kaya, ya, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana sih untuk memperoleh hidup yang kekal, katanya gitu. Terus Tuhan bilang, kamu sudah lakukan belum semua perintah yang diturunkan kepada Musa? Ya kita tahu itu semua adalah 10 perintah Allah yang kita tahu ya. Nah terus anak muda itu katakan, sudah Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan, saya tidak pernah membunuh, mencuri, berzina dan sebagainya. Saya sudah menghormati orang tua saya. Pokoknya semuanya udah Tuhan. Ya kata anak muda yang kayak itu. Lalu Tuhan bilang, bah baik sekali kamu. Terus anak muda itu tanya, terus tapi untuk mendapatkan hidup yang kekal bagaimana Tuhan? Terus Tuhan Yesus bilang, jualah semua hartamu dan ikutlah aku. Gitu. Terus anak muda itu sedih kan hartanya banyak gitu ya. Jadi tentu saja di sini artinya bukan berarti kita harus menjual semua harta kita. Tapi di sini dimaksud dengan harta adalah semua kemampuan kita yang kita andalkan sebagai manusia. Ya, dikatakan ikutlah aku. Jadi kita diajak Tuhan untuk mengikut Tuhan. Ya, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat kehendak Tuhan yang secara umum, ya contohnya sudah diberikan kepada Tuhan kepada umat Israel ya waktu itu dalam bentuk 10 perintah Allah. Ya, jadi itu juga berlaku untuk kita. 10 perintah Allah itu sebagai panduan umum gitu. Ini loh kehendak Tuhan secara umum. Atau kita bisa bilang dalam satu kita simpulkan gitu ya, hidup kudus lah gitu. Hidup kudus. Terus ada juga yang bilang harus berbuah dong. Ya, memiliki buah roh. Itu berarti hidupnya sudah on track, oke? Nah itu kehendak Allah secara umum bagi setiap dari kita yang sudah diselamatkan. Jadi kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Itu satu yang pertama adalah kehendak Allah secara umum. Lalu sebagai orang percaya, setiap dari Anda dan saya memiliki latar belakang yang berbeda. Ya kita punya kehidupan kita masing-masing. Ya dari berbagai latar belakang. Dan berbagai profesi yang kita dan berbagai pergumulan yang kita alami. Setiap dari kita beda-beda. Nah, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari itu kan kita selain tuntunan Tuhan yang umum tadi, kita juga butuh yang khusus ya. Karena kita kadang-kadang perlu membuat keputusan, baik itu besar maupun kecil, dianggap sepele maupun sangat penting. Ya, itu semua keputusan itu semua kadang-kadang bisa membuat kita bingung. Maksudnya kita harus bagaimana ya? Kalau keputusannya mungkin antara baik dan antara salah dan benar, mungkin lebih gampang. Misalnya kayak gini, ada yang nawarin pakai narkoba gitu misalnya. Itu kan harusnya keputusan yang mudah ya. Walaupun bagi sebagian orang kadang-kadang sudah terjebak agak susah gitu. Tetapi dilihat dari secara logika itu mudah. Oh yang ini kelihatan nih salah, yang ini kelihatan benar. Biasanya yang lebih sulit adalah kayaknya dua-duanya benar. Dua-duanya kayaknya baik. Jadi saya harus pilih yang mana. Ya. Nah, kalau udah sampai posisi begitu, biasanya kadang-kadang kita bingung. Kalau ada sebagian orang yang cuek, ada sebagian orang ya respon orang masing-masing beda.
Ada yang bisa cuek, ada yang sibuk tanya sana tanya sini, ya, ada yang mungkin rajin berdoa, ada yang minta didoakan, ya balik lagi masing-masing bagaimana, pilihan masing-masing bagaimana. Nah, di sini kita belajar bagaimana di saat seperti itu, di saat kita butuh mengambil keputusan, baik itu saya bilang tadi, baik itu dianggap penting atau mungkin kelihatan sepele, baik itu besar ataupun kecil, kita harus apa? Supaya keputusan kita itu benar, keputusan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau misalnya keputusannya terlihat salah dan benarnya itu black and white gitu ya, itu mudah. Jadi misalnya kalau misalnya saya ditawarin pekerjaan sebagai kurir narkoba gitu ya, yang nggak usah tanya Tuhan boleh apa enggak gitu, kan duitnya banyak, Tuhan saya nggak punya duit gitu, ini kesempatan yang baik gitu ya itu nggak usah tanya Tuhan gitu, ya udah pasti nggak boleh, oke? Nah, atau ada lagi begini, saya pernah dengar satu cerita orang ini berdoa, dia butuh duit ya, dia berdoa, terus suatu hari abis itu dia lihat seseorang dompetnya terjatuh, ya, terus dia ambil dompetnya, ya ada duitnya dia ambil dan dia bilang terima kasih Tuhan kau telah memberikan saya uang gitu, ya, oke, dan orang ini merasa itu adalah jalan dari Tuhan, ya, Bapak Ibu. Nah, kalau begitu kan sebetulnya dia melanggar rambu yang umum ya, gitu, dengan mengedepankan yang kepentingan pribadi dia gitu. Padahal kalau Tuhan bekerja, Tuhan nggak akan bekerja melanggar rambu-rambu yang Tuhan sudah set di depan. Oke? Atau misalnya lagi, mungkin ada beberapa yang lagi sibuk cari jodoh gitu. Nah, Tuhan bilang apa dalam hal mencari jodoh? Kalau kita ingat kejadian Adam dan Hawa, itu kan Tuhan memberikan kepada Adam Hawa pada saat Adam lagi tertidur. Ya, jadi bukan Adam yang sibuk-sibuk cari, tapi Tuhan yang memberikan Hawa kepada Adam. Ya, jadi kita yakin dan percaya bahwa jodoh kita itu pasti Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Ya, tetapi memang dalam kenyataannya bukan berarti kita tidur aja gitu, nanti juga dibawain, ya gak begitu juga gitu. Memang kita harus berusaha. Tetapi pada saat kita menemukan seseorang yang kita mesti tahu ya, kriteria dari Tuhan apa? Satu, sepadan. Sepadan enggak? Gitu. Terus sepadan itu apa sih? Misalnya kan kalau di kita sudah jelas ya, kita sebagai umat percaya, ya harus sama-sama orang percaya. Harus sama-sama orang percaya. Takut akan Tuhan, ya, satu iman, satu roh. Terus apalagi? Ya kalau ngomong nyambung lah ya, kalau ngomong gak nyambung ya gak bisa gitu. Ngomong nyambung, terus apalagi? Kamu suka sama dia suka sama kamu, ya itu juga harus. Jadi maksudnya kadangkala ada semua kriteria itu sudah terpenuhi menurut kita. Kriteria sudah terpenuhi. Nah, gimana dong? Yakin apa enggak? Bagaimana harus tunggu tanda atau enggak? Ya, nanti kita bahas ya. Begitu juga misalnya saya kasih contoh lagi. Tadi itu jodoh. Kalau saya studi. Nah, studi ini misalkan gini, saya mau jadi dokter. Ya, saya suka bidang medis. Ya, saya punya kemampuan di bidang medis. Maksud saya punya minat di bidang itu, saya punya bakat di bidang itu, saya nggak takut darah gitu ya. Dan saya punya passion, punya punya sesuatu, saya suka gitu menolong orang gitu misalnya. Saya mau kuliah kedokteran. Tapi alangkah sayangnya
saya nggak punya dana untuk kuliah kedokteran. Ya, terus saya mau apply beasiswa, saya sudah apply beasiswa nggak diterima. Terus bagaimana dong? Apakah saya harus memaksakan diri, bersungut-sungut atau bagaimana? Ya, atau saya harus downgrade, saya kuliah perawat aja. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa dilema yang pergumulan yang sering kita hadapi sehari-hari. Nah, dari itu semua harus kita ingat, yang pertama adalah kita tidak melanggar tadi kehendak Tuhan yang umum. Ya, jadi jangan seperti contoh yang tadi gitu. Nemu dompet, ya kalau dompetnya ketemunya nggak ada namanya sih masih mending. Ini orangnya kelihatan di depan mata, dompetnya jatuh kita ambil gitu. Ya itu pasti bukan cara Tuhan, karena kalau dari Tuhan, Tuhan tidak akan melanggar rambunya sendiri. Ya Tuhan kita bukan Tuhan yang pelin-pelan. Oke. Nah, begitu juga misalnya pekerjaan tadi mau dapat uang banyak, oh tawarannya pas banget Tuhan. Ditawarin dari cuman jadi ini aja, kebetulan saya kan nge-Gojek nih. Dapat langganan itu saya nggak tahu, saya sih curiga dia narkoba gitu ya. Soalnya itu rajin banget ngirimnya. Gak apa-apa lah gitu ya. Ya jangan begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bahas nih, bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada kita untuk memberikan tuntunan. Nah, tuntunan yang diberikan Roh Kudus kepada anak-anaknya itu beda. Maksudnya beda dalam arti kata, beda dari satu orang ke orang yang lain. Cara kerjanya pasti ada benang merahnya. Bukan berarti Roh Kudus itu nggak punya pola. Polanya ada, tetapi cara yang diberikan kepada orang yang satu ke orang yang lain itu bisa punya variasi sesuai dengan kapasitas orang tersebut. Ya karena masing-masing dari kita punya karakter yang berbeda, punya kapasitas yang berbeda, punya gaya yang berbeda, punya personality yang berbeda. Nah, luar biasanya Tuhan kita mengerti kita. Kenapa? Karena ya Dia pencipta kita ya. Dia mengerti bagaimana memberikan tuntunan yang pas kepada orang yang tepat. Secara umum kita lihat Tuhan berbicara lewat apa? Yang pertama lewat firman. Ya, lewat firman. Nah, ini saya ada tahu, maksudnya ini pengalaman dari saudara kita juga. Saudara kita juga di gereja ini. Bagi yang sering baca firman, yang rajin baca firman, terutama yang rajin baca firman setiap hari. Harian maksudnya hari ini, pokoknya dalam Alkitab setahun itu selesai gitu ya. Jadi tiap hari baca misalnya beberapa pasal. Nah itu urut dari Januari sampai Desember. Nah kalau yang rajin begini, seringkali Tuhan berbicara lewat firman. Ya dan ini sudah dibuktikan. Dan saya mengenal orangnya yang di mana Tuhan bekerja dengan cara seperti ini. Ya. Jadi saya akan bawakan kesaksiannya bagaimana Tuhan berbicara melalui firman. Nah ini seringkali orang bilang cocok logi. Jadi dicocok-cocokin gitu. Ngerti gak ya cocok logi? Nah kalau kita yang keinginan kita demi memuaskan keinginan kita, demi kita mencari pembenaran, terus kita dapetin ayatnya itu namanya cocok logi ala manusia. Tapi kalau kita rajin baca firman, terus Tuhan berbicara melalui firman itu kepada kita pada saat itu cocok loginya Tuhan ya, bukan cocok loginya manusia. Nah ini saya akan ceritakan sedikit kisahnya. Jadi begini, ibu dari saudara kita ini meninggal. Nah ibunya ini tinggalnya di luar kota. Kebetulan. Jadi dan anak-anak dari ibu ini banyak, ada beberapa. Ada yang di kota yang sama, ada di luar kota, di kota yang beda, bahkan ada yang di luar negeri. Nah pada saat ibunya meninggal dikabarin dong, ibunya meninggal gitu, oh pada pulang semuanya. Hal itu hal yang biasa bukan ya, kalau pada saat ada keluarga yang meninggal, anggota keluarga yang lain berkumpul untuk melayat.
Nah, saudara kita ini pasti juga berpikiran sama gitu, mau pulang juga. Udah siap-siap, terus doa. Jadi doa, entah kenapa ada sesuatu yang tidak nyaman gitu ya. Jadi dibawa terus dalam doa, terus Tuhan katakan jangan pergi. Tapi ayat yang dipakai adalah biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, ayat ini tentu bukan berarti kita tidak boleh melayat ya. Cuman untuk kejadian ini, untuk pada kejadian satu ini Tuhan berbicara kepada saudara kita ini lewat ayat itu. Bisa mengerti ya? Jadi ayat ini secara general artinya bukan berarti kita tidak boleh melayat sesama kita. Bukan, tetapi pada kesempatan ini Tuhan memakai ayat ini untuk berbicara kepada saudara kita. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, artinya nggak dikasih pergi. Dilema, karena anggota keluarga yang lain pasti, kok lu gak pergi? Gimana sih? Ya masa ibu sendiri meninggal gak pergi? Iya, jadi bingung gitu, bingung mau ngasih alasannya apa. Sibuk, ini itu sampai keluarga yang dari luar negeri datang. Gua aja yang dari luar negeri datang, masa lu cuman luar kota doang gak datang? Ya udah, karena gak enak hati akhirnya cucunya yang disuruh pergi. Ya anak ya saudara kita ini disuruh pergi. Ya udah, kamu wakili aja keluarga di sini untuk pergi ke sana. Oke. Nah pada saat mengutus ini kebetulan nggak doa lagi gitu, kayaknya udah yang karena mungkin bingung gitu ya menghadapi tekanan dari keluarga, ya udah pergi aja. Singkat cerita di sana ada kejadian apa? Akhirnya anak yang cucu yang diutus ini itu hampir lewat, maksudnya mengalami kecelakaan yang aneh gitu ya, jatuh di kamar mandi, terus entah berapa lama jatuhnya ketemuin, terus udah ditepok-tepok, diapain segala macam, nggak bangun-bangun. Jadi pada panik gitu, nih gimana nih, waduh gimana nih, sampai tantenya bingung nelfon mamanya, lu datang nih, anak lu kenapa, gitu ya. Jadi ya saya cerita ya bangun akhirnya gitu, dengan setelah segala kepanikan dan sekian lama nggak bangun, akhirnya bangun juga dan menurut cucu yang diutus ini ya, kalau dia cerita itu, dia pas bangun itu dia mulai sadar itu dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bilang enggak. Dia tahu nih orang udah manggil tapi dia kayak nggak berdaya gitu loh, sampai lama gitu akhirnya baru bisa ngomong gitu. Nah singkat cerita ternyata ada kuasa gelap di sana, yaitu yang menyebabkan Tuhan melarang saudara kita ini untuk pergi ke tempat ibunya yang meninggal. Jadi awalnya mungkin perintah Tuhan itu terdengar konyol, terdengar aneh. Tetapi bagi orang percaya kita tahu bahwa segala yang dilakukan Tuhan itu untuk kebaikan kita. Dan kalau kita bisa peka, ini suara Tuhan atau bukan, nah itu nanti yang kita bahas lebih lanjut. Itu tadi contoh dengan melalui firman. Lalu yang kedua, Tuhan bicara lewat apa? Tuhan bicara lewat apa yang ditaruh di hati kita. Apa yang ditaruh di hati kita itu bisa bentuknya suara hati, kayak kita suara hati nurani ya. Misalkan kita mau melakukan sesuatu, terus kayak ada yang mengingatkan gitu, jangan, atau ya lakukan aja, bagus itu. Nah kita suka kayak mendengar, tapi bukan mendengar secara audible, bukan di telinga, tapi di hati kita seperti ada yang berbicara. Itu namanya suara hati, ya suara hati nurani kita. Itu yang pertama. Lah, apalagi yang ditaruh di hati, misalkan kita seperti dapat sebuah ide, ting gitu ya, sebuah ide. Nah, ide itu bisa dari kita sendiri, bisa juga dari Tuhan yang menginspirasikan kita ide itu. Lalu yang paling sering dan yang biasanya ini indikator pertama yang ngedip gitu ya, perasaan damai sejahtera. Kalau kita menghadapi sesuatu, kita rasa nggak damai, wah itu udah indikator pertama. Ting ting ting. Ini dari Tuhan atau bukan ya?
ting gitu. Bukan berarti pasti kalau nggak damai itu pasti nggak benar gitu, nggak juga. Bisa juga kita punya ketakutan atau trauma tersendiri gitu. Tetapi kalau udah ada indikator pertama, ya harus ditindaklanjuti. Gimana, apa nih indikator ini berbicara apa? Lalu yang ketiga adalah lewat mimpi atau penglihatan. Ya, jadi itu Tuhan berbicara bisa lewat firman, bisa lewat apa yang ditaruh di hati kita, bisa lewat mimpi atau penglihatan. Jadi ada 3 cara Tuhan berbicara kepada kita. Dan tiap-tiap orang punya tuntunan yang beda. Ya, dapat tuntunan yang berbeda. Kalau misalnya saya nggak pernah, bisa bilang saya nggak pernah dapat mimpi gitu ya, apalagi penglihatan. Tapi Tuhan berbicara kepada saya lebih banyak lewat apa yang ditaruh di hati saya. Ya, apa yang ditaruh di hati saya, beberapa kali lewat firman juga sebagai peneguhan. Nah, itu tadi bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita. Lalu apa yang sudah Tuhan bicarakan kepada kita tadi itu ciri-cirinya bagaimana sih? Maksudnya gini, kalau Tuhan berbicara di hati kita tahu dari mana itu dari Tuhan atau bukan. Ya, kita tahu dari mana dari Tuhan atau cuman pemikiran saya sendiri, mungkin keinginan saya sendiri. Itu saya taunya bagaimana dong? Ini yang bicara Tuhan atau bukan. Ya, kita harus kenali ciri-ciri suara Tuhan. Ya, yang saya pelajari dari pengalaman pribadi, ciri-ciri suara Tuhan itu yang pertama lembut, tapi tegas. Ya, lembut tapi tegas. Maksudnya lembut bukannya lembek ya, maksudnya gimana sih, seperti sosok ibu yang tegas, bijaksana gitu ya. Jadi lembut, tegas, sopan. Lalu seandainya kita punya salah, kesalahan kita akan dinyatakan, tetapi tidak dengan cara mendakwa dan mencerca. Iya, itu. Jadi pernah kayak gini kejadian, saya lagi membatin, saya nggak ngotot nanya sama Tuhan kenapa gitu, atau saya nggak yang sedih kenapa gitu, enggak juga. Saya cuma lagi nyetir, sambil nyetir lagi membatin gitu di lampu merah. Saya ingat banget kejadiannya. Kenapa ya Tuhan begini? Kenapa sih saya harus ngalamin ini? Kenapa sih saya harus ketemu orang seperti ini gitu ya? Dia cuma ngebatin sekilas doang gitu. Bukan mempertanyakan seperti kenapa sih musik kayak ngotot gitu, enggak. Cuman sekedar bertanya. Saya juga nggak mengharapkan jawaban terus terang. Cuma sekedar membatin gitu kan, kita sering gitu ya. Lalu tanpa disangka Tuhan jawab yang ditaruh di hati saya. Ya supaya kamu gak sombong. Singkat aja gitu. Terus saya yang oke. Ya gitu ya. Jadi di situ saya, lalu itu satu pengalaman, ada beberapa lagi saya juga gak gitu inget persis kejadiannya, jadi saya gak bisa ceritain. Tapi dari situ saya perhatikan, gayanya Tuhan ngomong tuh gini. Ya, lembut, tegas, sopan, menyatakan kesalahan tetapi tidak dengan dakwaan. Terus ada satu kejadian lagi, ini teman kantor dulu pernah ada perayaan kantor di kantor saya gitu ya. Lalu saya tanya mau dilayanin nggak dari gerbang pujian. Kebetulan bilangnya oke gitu, panitia oke boleh. Jadi datanglah tim doain ke sana. Kita ibadah Natal biasa. Setelah selesai ibadah ada yang didoain. Ada 2 orang waktu itu didoain. Nah, salah satu dari 2 ini beberapa hari kemudian cerita ke saya. Mbak, manggil saya Mbak. Tahu nggak? Saya tuh dulu ya sebelum didoakan, setiap bangun pagi itu ada suara berisik di kepala saya. Maksudnya? Ya pokoknya bising aja gitu. Jadi kayak tuh saya tuh nggak tenang gitu. Kayak banyak suara-suara yang saya dengar gitu. Mesti begini, pokoknya kayak pasar lah, kayak berisik lah, bising gitu dia bilang. Saya nggak gitu ngerti sih, pokoknya iya saya ngebayangin aja tuh, walaupun saya nggak tahu persis nih ya. Yang saya bayangin benar nggak gitu. Tapi ya udah, itu yang disampaikan kepada saya, yang saya sampaikan lagi kepada Anda sekalian. Itu yang dia bilang, pokoknya bising. Oke, terus ya setelah didoakan itu, besoknya sampai sekarang suara itu nggak ada lagi. Begitu saya bangun, itu tenang.
Oh gitu ya? Iya, tenang. Baru pertama kali gitu loh. Setelah sekian lama gitu saya juga bingung. Kenapa bisa gitu gitu. Ya itu Roh Kudus bekerja, saya bilang. Terus dia bilang lagi, iya dulu tuh ya memang Tuhan tuh sering tegur saya, dia bilang. Kalau saya bikin salah, soalnya apa saya juga nggak negesin sih. Tapi dia bilang gini, Tuhan tuh kayak marah-marah gitu. Kamu tuh begini, gak boleh begitu. Terus saya yang, dalam hati saya kayaknya gak gitu deh. Gitu, tapi saya gak enak ya ngomong begitu gitu. Saya cuma bilang, oh ya. Ya biasanya sih Tuhan ngomongnya lembut ya, saya coba bilang begitu aja gitu. Ya sudah, jadi singkat cerita ini sebagai contoh perbandingan bagaimana yang suara Tuhan dan yang dianggap suara Tuhan. Gitu, karena dari yang saya tangkap dia cerita itu kayaknya pada saat dia ditegur itu kayaknya dia tersudut banget gitu. Terpojok banget seperti orang terhakimi. Dan saya yakin itu bukan suara Tuhan. Gitu ya, karena sebelum detik dia didoakan dia mendengar suara bising gitu kan. Bagaimana kita bisa yakin itu suara Tuhan? Oke. Jadi kadang memang bisa rancu. Nah, kalau ciri-cirinya jelas kayak tadi contoh di atas. Yang satu dakwaan, yang satu lembut, kita dengan mudah bisa membedakan. Oh yang begini dakwaan bukan dari Tuhan. Kalau yang lembut dari Tuhan. Tapi kadang sudah suaranya lembut, kita gak yakin juga dari Tuhan atau bukan. Bisa gak salah? Bisa. Ya, bisa juga salah. Maksudnya salah dalam arti kata bisa juga itu cuman pikiran kita sendiri. Bisa. Jadi bagaimana dong mengujinya? Ada gak cara untuk menguji nextnya gitu kan. Satu, kita mengenali ciri-cirinya. Sesudah itu kita harus uji lagi dong. Dengan cara apa kita uji? Dengan cara menguji dengan firman Tuhan. Satu, ya, tidak boleh melampaui apa yang tertulis. Ya, tidak boleh melampaui apa yang tertulis. Misalkan apa nih? Contohnya, tidak boleh mencuri gitu ya. Tadi. Terus tapi ada bujukan, gak apa-apa ambil aja. Suaranya lembut, ya, lembut, sopan, tegas, tek, gitu. Kayaknya mantep, tek, gak apa-apa ambil aja. Kan kamu udah minta, kan mintalah apa yang kau mintalah maka akan kuberikan kepadamu. Gak apa-apa ambil aja, orangnya gak tahu gitu ya. Nah kita uji, firman Tuhan bilang boleh gak? Gak boleh, jangan. Itu bukan suara Tuhan, itu suaramu sendiri itu ya. Itu satu. Banyak contohnya. Itu saya cuma kasih contoh yang simple. Nanti kalian bisa renungkan sendiri gitu ya. Apa yang menjadi pergumulan setiap dari kita. Lalu yang kedua, kita harus memenuhi tujuan yang ada di 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, yang punya Alkitab di rumah boleh buka. Ya, udah ada di layar. Kita baca, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 1, mengajar. 2, untuk menyatakan kesalahan. 3, untuk memperbaiki kelakuan. 4, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, semua tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi apa yang disampaikan Tuhan ini membangun enggak? Menghibur enggak? Ya, mendidik kita dalam kebenaran atau tidak? Kalau tadi misalkan contoh yang tadi, ambil aja uangnya nggak apa-apa. Kan orangnya nggak tahu dompetnya jatuh. Ya nggak? Mendidik kita dalam kebenaran enggak? Enggak ya. Jadi itu pasti bukan. Kayak gitu. Itu uji dengan firman. Tidak boleh melampaui apa yang tertulis dan memenuhi tujuan dari firman Tuhan. Lalu yang ketiga, itu adalah konfirmasi. Ya, peneguhan. Peneguhan ini, konfirmasi ini biasanya bisa lewat sebuah kondisi yang mendukung. Misalkan tadi contohnya, mau studi kedokteran. Mau studi kedokteran ada hambatan.
uangnya nggak cukup. Tetapi kemudian dapat beasiswa misalkan. Ya berarti kondisi mendukung, Tuhan mengizinkan. Oke. Tapi kalau misalnya kondisi tidak mendukung, cari beasiswa nggak dapet, ya tunggu ujian tahun depannya UMPTN nggak dapet juga. Ya kalau mau ngotot terus mau sampai kapan? Lebih baik tanya Tuhan, siapa tahu Tuhan mau kita mengambil keputusan yang berbeda. Ya, itu adalah kondisi yang meneguhkan, yang merupakan sebuah konfirmasi kalau memang Tuhan izinkan pasti akan ada cara. Nggak mungkin kita kebentuk sana, kebentuk sini, kebentuk sana, kebentuk sini. Kalau kita kebentuk sana sini, kita harus cek ini keinginan Tuhan atau bukan. Keinginan Tuhan apa nih? Kok saya kebentur terus kiri kanan atau kondisi. Bisa juga tanda bisa juga begini. Jadi kondisi itu bisa menjadi tanda atau kadangkala ada tanda yang ajaib gitu. Saya sih nggak punya pengalaman tanda yang ajaib ya. Saya bisa ceritakan tanda adalah saya akan ceritakan dua kesaksian orang yang berbeda mengenai tanda. Tapi tanda ini sebetulnya nyambung dengan kondisi. Jadi gini, cerita orang yang pertama adalah dia mau menikah. Ya, dia udah punya hubungan yang serius dengan seseorang, udah mau lamaran, pokoknya udah serius banget, udah benar-benar udah sama-sama komit mau nikah. Udah mau lamaran. Terus dia tanya Tuhan berikan tanda dong kalau memang dia ini jodoh saya. Ya, terus dikondisikan ternyata Tuhan bukakan orang ini selingkuh. Ya, ketahuannya nggak sengaja gitu, namanya kita berdoa Tuhan bukakan dengan caranya. Jadi nggak sengaja ada orang yang cerita ke dia gitu. Gue lihat cowok lu di situ gitu. Ya orang ini kayaknya juga bukan ngaduin ya, cuman dia karena dia lihat, dia nggak sengaja, ya karena nggak sengaja lihat ya dia kasih tahu temennya, dia cuman sekedar ngobrol doang gitu. Gue lihat cowok lu di situ gitu. Ya jadi ternyata pada saat dia cerita itu, dia tahu cowoknya pamitin untuk hal yang beda. Jadi question mark ya, kenapa mesti bohong. Pokoknya singkat cerita orang ini selingkuh gitu ya, dia nggak jadi nikahan dengan orang ini. Lalu gadis ini nggak lama setelah putus ini dia ketemu lagi yang lain. Nah sama, udah serius akhirnya minta tanda supaya orang ini mungkin melamar atau apa ya di tanggal sekian. Jadi dia minta sama Tuhan lah, boleh nggak Tuhan sebagai tanda orang ini melamar di tanggal sekian, di hari sekian gitu ya. Dan benar dikasih. Jadi Tuhan berikan tanda sesuai yang diminta. Maksudnya orang ini benar menyatakan isi hatinya pada tanggal sekian, hari sekian gitu. Jadi itulah tanda, akhirnya menikah dengan pria ini. Nah itu yang kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah seorang ibu punya anak gitu kan, punya anak, anaknya sakit. Nah anaknya sakit ceritanya nih bukan ceritanya ya, maksudnya gini, anaknya sakit, demam, terus berdoa gitu ya, Tuhan saya percaya dengan bilurmu kau akan menyembuhkan. Gitu. Bukannya nggak punya uang untuk ke dokter, cuman sesuatu ditaruh di hati bahwa memang ini cuma ujian aja gitu. Ini Tuhan bisa sembuhkan. Dengan bilurnya saya percaya Tuhan sembuhkan. Jadi latihan iman gitu ya. Latihan iman. Lalu setelah demamnya nggak kunjung turun, naik turun tuh sampai 5 hari. Sampai hari ke-7 nyerah juga, maksudnya ya ada intimidasi ya, maksudnya takut juga nih kalau kenapa-napa anak gue gitu kan. Akhirnya doa sama Tuhan. Tuhan, kalau saya mau berdoa Tuhan, 3 jam katanya. Kalau misalnya setelah saya doa 3 jam, demamnya nggak turun, saya bawa ke dokter. Saya minta tanda ya Tuhan. Doa belum 3 jam, baru 1 jam udah nyerah karena ngantuk banget waktu itu jam 3 pagi dia bilang kalau nggak salah ya. Aduh Tuhan, ampun Tuhan, saya bukannya sembarang berjanji, tapi saya benar-benar nggak mampu Tuhan, ampun Tuhan ya.
1 jam aja deh Tuhan, saya mau tidur gak kuat gitu. Kalau saya masih belum sembuh juga, besok pagi Tuhan saya bawa ke dokter. Begitu ngomong gitu terus dipegang, anaknya nggak demam sama sekali. Dan sampai besoknya dan seterusnya hari berikutnya nggak ada demam sama sekali. Benar-benar totally healed ya, benar-benar sembuh total. Ya, disitulah tanda sekaligus kondisi yang mengkonfirmasi bahwa di awal itu berdoa apa yang Tuhan taruh di hati itu memang benar dari Tuhan. Ya, jadi apa yang ditaruh di hati itu kadang memang perlu diuji lebih lanjut. Ya, apa yang kita dapat lewat mimpi atau penglihatan atau firman sih biasa jarang, tapi tetap kalau ada yang perlu diuji ya ujilah, karena firman Tuhan mengatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, bagaimana kita menguji itu semua. Nah, saya balik lagi contoh tadi suara Tuhan yang menegur ya, kita baca di 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 ini kisah bagaimana Raja Nathan menegur Daud. Oke, kita tahu Daud itu berdosa dengan waktu dia mengambil Batsheba gitu ya. Kalau kita perhatikan, saya ulangi cerita yang singkat. Daud ini kan raja. Raja ini kan kalau zaman dulu ya, apalagi sekarang juga sama. Zaman dulu apalagi punya kuasanya itu nggak terbatas gitu. Mau perempuan manapun dia bisa. Nggak ada yang berani halangin. Ya, namanya raja. Dia bisa dapat yang cantik, yang apa yang dia mau dia bisa dapat. Terus dia mau Batsheba. Batsheba ini istrinya Uria. Uria ini adalah orangnya sendiri gitu loh, bukan musuhnya gitu. Dan dia biarkan Uria meninggal, tewas, dibunuh pedang demi mendapatkan Batsheba. Jadi kalau kita pikir-pikir, kita renungkan, emang keterlaluan banget gitu ya. Betul nggak? Nah, ini kita lihat bagaimana dengan dosa yang sebegitu parahnya cara Tuhan menegur. Ya, cara Tuhan menegur itu elegan banget. Kita lihat di 2 Samuel 12. Ya, ayat yang pertama kita baca nih sampai panjang juga lumayan. Kita baca sampai kita baca sampai ke 6 dulu ya. Kita baca sampai ke 6 dulu. Atau saya ceritakan dulu aja ya. Kita baca atau ini nih. Panjang benar soalnya. Saya ceritakan aja deh. Ya, jadi Nabi Nathan itu datang, pertama namanya ini raja ya. Kalau kita salah ngomong ya, kalau zaman dulu kepala kita bisa hilang ya. Jadi inilah cara Tuhan bisa elegan bagaimana menegur seorang raja dengan sebuah perumpamaan. Jadi dikatakan gini, ada 2 orang, yang satu kaya, yang satu miskin. Nah, yang kaya ini punya segalanya, kambing domba, lembu sapi. Yang miskin itu cuma misalnya satu domba doang, itu sayang sama dia gitu ya. Dikasih makan, dikasih minum, tumbuh bersama dengan anak-anaknya. Nah, suatu hari orang ini yang kaya ini kedatangan tamu, dia mau menjamu. Tapi dia nggak rela gitu loh ngambil salah satu domba dia yang sekian banyak. Dia malah ambil dengan paksa domba orang yang miskin tadi untuk disembelih. Nah, langsung mendengar kisah itu Raja Daud spontan gitu ya. Kurang ajar amat sih orang itu wajib pantas dihukum mati dia bilang. Terus selain dihukum mati itu harus diganti rugi 4 kali lipat. Ya, harus dibalaskan, harus diganti rugi 4 kali lipat apa yang menjadi kerugian si miskin tadi. Nah, udah nih ya, udah dapet cerita itu, baru firman Tuhan. Ya, kita lihat di 2 Samuel 12 ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang ini, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari Saul. Ayat yang ke-8. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu.
aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Yang ke-9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Yang ke-10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ya, lalu yang ke-11 dan 12 inilah hukumannya. Konsekuensi dari dosa. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Yang ke-12, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Yang ke-13, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati. Yang ke-14, walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ya, Bapak Ibu. Lihat bagaimana cara Tuhan menegur. Ya. Tegas, ya. Tapi tidak dengan dakwaan yang sepertinya menyudutkan. Cukup dengan menyatakan kesalahan. Ya, cukup dengan menyatakan kesalahan. Kamu telah menghina aku. Ya, dan melakukan kesalahan ini dan itu. Dan hukumannya pun langsung dikasih. Cuma karena Daud bertobat, Daud diselamatkan. Tetapi apa yang menjadi konsekuensi dosa tetap harus ditanggung. Dan memang benar kejadian bahwa sepanjang hidup Daud memang selalu ada peperangan. Ya, dan bahkan istrinya sendiri diambil oleh anaknya. Ya, itulah konsekuensi dari dosa yang telah Daud lakukan. Tapi cara Tuhan menegur membawa kepada pertobatan. Ya, cara Tuhan menegur itu membawa pada pertobatan. Masalah orang itu mau bertobat atau enggak ya itu urusan pribadi memang. Enggak semua orang yang ditegur Tuhan itu mau bertobat. Tetapi orang itu bukannya menjadi kalau kita salah menegur orang, itu ibaratnya orang itu kecewa sama orang yang menegur gitu loh. Bukan dengan isi tegurannya. Tetapi kalau dalam hal Tuhan menegur, itu biasanya orang itu kalau memang dia hatinya lempeng gitu ya, dia akan mau bertobat. Diharapkan mau bertobat. Ya. Ada satu kisah lagi kita nggak usah buka. Ada satu kisah lagi kalau kita mau cari di kitab raja-raja itu ada tokoh yang namanya Yerobeam. Ya, Yerobeam ini ditegur Tuhan juga dengan keras. Dan hukuman yang diberikan Tuhan lewat sebuah nubuatan itu digenapi setelah 200 tahun. Artinya Tuhan itu sabar menunggu. Kalau memang kamu mau bertobat, ya Tuhan itu panjang sabar. Tapi kalau orang itu tetap keras kepala nggak mau bertobat ya tanggung sendiri akibatnya. Ya gitu. Itulah bagaimana kita mencari dan menemukan kehendak Tuhan yang diberikan diberikan dalam setiap langkah kita. Tuntunan Roh Kudus yang berbeda satu dengan yang lain dari kita karena kita masing-masing punya pergumulan sendiri. Jadi kalau kita bisa simpulkan apapun pergumulan kita harus mengambil langkah dong. Ya, atas setiap kehidupan kita harus mengambil langkah. Nah, ambillah langkah dengan iman. Maksudnya kita melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman yang satu pasti kita jangan melanggar koridor firman Tuhan secara umum. Ya, kayak tadi saya kan sudah berikan contoh. Jadi koridor firman Tuhan secara umum jangan kita langgar. Kalau kita sudah dalam koridor itu, kita melangkah aja dengan iman.
Tapi jangan lupa juga bawa dalam doa. Itu harus. Ya, kita bawa dalam doa, kita melangkahkan iman, kita bawa dalam doa. Kalau misalnya Tuhan tidak berkenan, itu pasti ada tandanya. Ya, kita belajar peka. Peka terhadap apa yang Tuhan mau. Biasanya yang satu tadi, pertama itu indikator pertama yang paling sering adalah perasaan damai sejahtera. Itu biasanya yang paling umum dan paling pertama, indikator pertama. Walaupun nggak selalu, ya, tapi seringkali itu. Jadi kita peka terhadap apa yang menjadi suara Tuhan. Tadi kita udah bahas bagaimana kita mengenali ciri-ciri suara Tuhan itu seperti apa. Kita udah baca juga contohnya. Cara Tuhan menegur gimana kalau kita ada kesalahan. Ya, lalu kita berikan ruang untuk menguji apa yang kita dapatkan yang menurut kita itu adalah pesan dari Tuhan, menurut kita itu adalah kehendak Tuhan, kita beri ruang untuk menguji. Menguji dengan apa? Ya, dengan firman Tuhan dan dengan konfirmasi. Konfirmasi itu bisa tadi saya katakan lewat kondisi yang mendukung atau sebuah tanda. Ya, kalau ada waktu, masih ada waktu ya? Masih ada waktu ya, kita bahas sedikit yang tanda. Tanda ini saya tidak punya pengalaman pribadi, ya saya bawakan dari firman Tuhan aja. Kita boleh deh baca di satu atau dua ya, satu Raja-Raja 13. Satu Raja-Raja 13. Sebentar aja ini. Satu Raja-Raja 13. Ayat 1 sampai ke 5. Jadi kisah Yerobeam yang saya ceritakan tadi. Jadi Yerobeam ini, saya kisahkan sebentar ya latar belakangnya. Yerobeam ini kan dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Lalu dia demi mempertahankan kerajaannya ceritanya ya. Dia takut nih kalau orang-orang ke Yerusalem. Kalau ke Yerusalem lama-lama orang gak akan ke gue lagi dong gitu ya. Supaya tidak terjadi hal demikian, dia buat ibadah sendiri. Jadi orang gak perlu jauh-jauh ke Yerusalem, di sini aja. Ya, di sini aja. Tapi itu adalah keji di mata Tuhan. Ya. Lalu dikatakan seperti ini. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu katanya. Hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberikan suatu tanda ajaib, katanya. Inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengeluarkan tangannya dari atas mezbah itu dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Ya, jadi abdi Allah ini menyatakan ada suatu tanda ajaib akan tercurah abu di atas mezbah. Dan itu kejadian. Yaitu contoh tanda ajaib. Ya kalau tadi kisah yang saya ceritakan itu ya lebih ke arah tanda yang mendukung sebuah tanda tapi juga sebuah kondisi juga gitu. Bukan tanda yang aneh dan ajaib. Ya kalau ini tanda yang ajaib. Sebenarnya di kisah ini panjang, di belakangnya juga ada tanda ajaib ya. Karena nanti baca sendiri abdi Allah ini yang tadi memberitakan perintah terhadap Yerobeam.
itu kan Tuhan pesan, jangan makan dan minum di situ. Langsung pulang. Pulangnya jangan lewat jalan yang sama. Ya udah dilakukan nih, diundang makan sama Raja Yerobeam, terus nurut ceritanya, nggak mau. Biar lu kasih setengah kerajaan, saya nggak mau. Saya mau pulang. Firman Tuhan bilang begitu. Wah, dengan ketusnya, dengan tegasnya dia bilang gitu. Udah nih pulang, tuk, ya, naik keledai waktu itu. Di tengah jalan capek gitu ya, perjalanan jauh, dia ngasok di bawah pohon rindang. Nah ceritanya ada nabi juga di situ, nabinya udah tua di battle itu. Nabi itu diceritain sama anak-anaknya, tadi ada kejadian gini loh. Tadi ada orang berani banget tuh negor raja, katanya abdi Allah dari Yehuda. Dia bilang begini-begini, mesbahnya bakal ada imam-imam yang di Bukit Pengorbanan itu bakal dibakar di atas mesbah. Waduh, berani banget ya. Iya berani banget, tapi ya nggak tahu, saya nggak tahu ya. Kita nggak tahu apa yang melatar belakangi nabi tua ini. Akhirnya dia nyamperin nabi mudanya, ya si abdi Allah ini, dikatakan abdi Allah di sini. Disamperin, kamu bukan orangnya, disusul sama dia ya. Lewat mana? Pulangnya lewat situ. Ya disusul, lagi ngasok dia ya, capek kali nggak boleh makan, nggak boleh minum kan. Yuk ikut pulang sama saya, kamu makan minum dulu baru pulang. Enggak boleh kata Tuhan, katanya gitu kan. Saya juga nabi sama kayak kamu, Tuhan barusan bilang ke saya boleh, gitu ya. Ya dia mungkin karena kelaparan gitu ya, dia nggak tanya Tuhan lagi gitu. Dan dia maksudnya, kok sekarang kan Tuhan pelin-pelan ya, tadi bilang nggak boleh, sekarang bilang boleh. Ya, jadi Tuhan nggak pelin-pelan ya Bapak Ibu ya di sini kita belajar. Jadi dia ikut pulang, ikut ke rumah bapak itu, yang tua itu. Makan, minum, lagi enak-enak makan, terus firman Tuhan datang. Kali ini disampaikan lewat si nabi yang tua itu. Dia katakan begini, saya nyontek aja ya, saya lupa. 1 Raja-Raja 13 ayat 21. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini walaupun ia telah berfirman kepadamu jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Ya. Kalau zaman dulu orang itu, bukan zaman dulu ya, maksudnya zaman dulu untuk orang Yahudi, itu meninggal tuh pasti dikuburnya di kubur nenek moyang. Kalau tidak dikubur di nenek moyang berarti dia meninggalnya itu biasanya mungkin meninggalnya nggak wajar atau meninggalnya jauh dari tempat dia tinggal. Ya karena kan zaman dulu nggak kayak sekarang ya, bisa lewat pesawat terbang gitu dibawa mayatnya. Nah itu yang dikatakan Tuhan. Jadi karena ini kan nubuatan juga nih lewat nabi tua itu, dan nubuatan itu terjadi nggak lama. Jadi setelah orang itu makan dan minum, dia pulang kan. Dia pulang, kita baca di ayatnya ke-24. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang oleh seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Yang ke-25. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya, dan mereka menceritakan itu di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ya, jadi aneh, pemandangan yang aneh, makanya orang-orang jadi bercerita. Dan cerita itu sampailah ke telinga si nabi tua itu. Jadi akhirnya nabi tua itu samperin lagi, mayatnya diambil dan dikubur. Ya karena mungkin, ya saya nggak tahu ya, mungkin dia misal juga gitu. Kita nggak tahu apa yang sebetulnya melatar belakangi si nabi tua itu dalam kutip menjebak nabi muda ini, atau hanya sekedar mau menguji ya, atau Tuhan memakai dia untuk menguji apakah nabi muda ini taat nggak sama firman Tuhan. Gitu. Tetapi akibat dari kejadian ini, satu kan ada tanda. Saya cuma mau ambil satu contoh tanda ajaibnya. Tetapi tanda ini juga membuktikan bahwa tanda ini menjadi satu tanda juga bagi si nabi tua. Ini dia bilang, apa yang dikatakan oleh nabi
Abdiel dan Yehuda ini kepada Yerobeam itu akan terjadi, dia bilang. Ya, karena memang benar orang ini dari Tuhan. Ya, sudah terbukti sampai mati mengenaskan gitu ya. Tapi ya terbukti, dan memang terbukti Bapak Ibu. Ya, jadi segitu aja kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Oke. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus untuk firman-Mu pada pagi hari ini.